Setelah sukses dengan One Piece, Netflix kembali membuat karya live action dari seri animasi ternama. Yang terbaru kali ini adalah Avatar: The Last Airbender. Serial yang sudah diumumkan sejak 2018 ini digarap oleh showrunner Albert Kim. Avatar: The Last Airbender tayang mulai 22 Februari 2024 di Netflix dan memiliki 8 episode. Ya, series ini mirip seperti versi animasinya. Avatar: The Last Airbender mengisahkan petualangan Aang, seorang anak pengendali udara yang terpilih menjadi avatar dan ditakdirkan untuk menjaga keseimbangan di dunia. Namun suatu kejadian membuat Aang terkubur di lautan selama 100 tahun. Hal ini membuat kekuasaan negara api kian menjadi-jadi. Nah, setelah sekian lama menghilang, ia ditemukan secara tak sengaja oleh Katara dan Sokka di dalam bongkahan es. Dari penjelasan mereka, Aang tak menyadari dunia telah berubah selama dirinya menghilang. Namun negara api menjadi satu-satunya yang tak berubah, karena mereka masih sibuk memastikan tak ada lagi avatar yang bisa menggagalkan rencana menguasai dunia. Dan setelah kembali bangkit, ia harus mempelajari dan menguasai ilmu dari elemen lain untuk siap menjadi avatar dan berusaha menyelamatkan dunia. The past. Ya, Avatar: The Last Airbender seolah membuktikan bahwa Netflix sudah semakin jago dalam membuat adaptasi live action setelah sebelumnya sukses lewat One Piece. Nilai plus pertama muncul dari pemilihan pemain yang dirasa pas. Secara visual beberapa karakternya benar-benar sesuai, seperti Aang yang dimainkan oleh Garden Cormier yang sama masih anak-anak. Right. There goes the savior of the world. Para karakter dari pengendali api menjadi sorotan utama guys, karena dianggap jadi pilihan yang terbaik, terutama dengan pemilihan aktor dan aktris dari Asia. Ya, Dallas Liu dianggap paling berhasil menggambarkan karakter Pangeran Zuko yang pemarah, jago bela diri, dan anak bermasalah. Beberapa review menganggap Dallas Liu seakan cocok untuk menjadi Zuko. Kehadiran Zuko juga didukung dengan Paul Sun-hyung yang memainkan Paman Iroh dengan pengalaman lebih senior. Dia berhasil menggambarkan karakter Paman Iroh yang lucu dan juga jagoan. Bahkan pemain lain yaitu Raja Api Ozai yang dimainkan oleh Daniel Dae Kim juga berhasil menggambarkan karakter yang jahat dan seram, dipandu tubuh yang kekar guys. Sementara tim Avatar yang terdiri dari Aang, Katara, dan Sokka diperankan oleh aktor-aktor muda yang terhitung sebagai pendatang baru di Hollywood. Aktingnya memang perlu dimaklumi. Walau begitu, pembawaan mereka dalam memerankan masing-masing karakter cukup berhasil dalam menghidupkan Aang, Katara, dan Sokka dalam bentuk live action. It's gonna need Aang. Ya, series ini hadir dalam total 8 episode, berdurasi kurang lebih 50 menit. Sedangkan original Avatar: The Legend of Aang memiliki 20 episode yang durasinya kurang lebih 20 menit. Sehingga Netflix harus memutar otak dan berusaha memadatkan menjadi 8 episode. Bagiku, Avatar live action ini cukup setia dengan sumber animasinya, tetapi lebih dewasa, yang mana tone dan pilihan cerita yang dianggap terasa lebih dewasa. Namun setidaknya masih berusaha menyesuaikan diri dengan sumbernya. Tapi hal ini juga menjadi gambaran kalau target penonton yang dulunya masih anak-anak, kini sudah beranjak dewasa. Jadi cukup sesuai dengan apa yang diharapkan. The one thing I do know is this is just the beginning. Nah, sebaliknya cerita Avatar: The Last Airbender ini juga dianggap terlalu serius. Perubahan ini sudah sempat disampaikan jauh sebelum rilis, yang mana dijelaskan bahwa sosok Aang akan digambarkan lebih dewasa, tidak terlalu kocak seperti bocah. Pasalnya di serial aslinya, duo Aang dan Sokka selalu menjadi komedi real life atau penghibur, di sela kisah atau cerita yang cukup berat. Flying ball of fur. What more do you need?
Secara produksi desain, semuanya juga dibuat mirip seperti versi animasinya. Namun tentu saja memiliki beberapa penyesuaian minor yang untungnya tidak mengganggu di mata. Latar-latar yang muncul di serial live action Avatar The Last Airbender juga sama seperti versi animasinya. Dan kerennya lagi, Netflix bisa menggambarkan pengendalian elemen dengan pas dan tidak berlebihan. Efek visual, terutama dalam penggambaran elemen-elemen seperti api, air, udara, dan tanah, sangat memukau sob. Netflix menghadirkan standar yang tinggi dalam penggunaan CGI dengan efek yang realistis dan memukau. Tapi gak semuanya sempurna ya, ada CGI yang terasa kurang keren. Tapi itu masih bisa dimaklumi dan tidak parah. Kalian yang baru melihat trailer Avatar The Last Airbender versi Netflix pasti sudah bisa menilai bahwa sebagian besar karakter yang ditampilkan di serial live action ini terlihat akurat dengan animasinya. Mereka begitu konsisten dalam mempertahankan desain karakter versi animasinya. Bahkan makhluk seperti Appa, Momo, dan beberapa roh digambarkan persis seperti animasinya. Selain karakter, penggambaran berbagai latar tempatnya seperti benar-benar diambil dari animasinya sob. Nah, kusuka yang paling bikin bernostalgia di antara semua aspek adalah penggunaan soundtrack dari animasinya. Tidak ada soundtrack dari animasi yang diubah. Dengan mendengar soundtracknya saja, kamu seakan dibawa kembali ke masa kecil di saat sedang menonton Avatar versi kartun di TV. Segera nonton series Avatar The Last Airbender di Netflix. Dijamin kalian bakal terhibur dan bernostalgia. Jadi itulah review series Avatar The Last Airbender versi live action. Ada yang sudah nonton, ingin tahu tanggapan dari kalian? Silahkan komen di bawah. Dukung juga channel ini dengan kasih like, lalu subscribe, dan aktifin notifikasinya. Oke Universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye. Aang, you must master the Avatar state.